berbeda dengan musuh yang jauh dari kita. Mungkin kita bisa mengawasinya, kapan musuh itu datang, kapan musuh itu pergi, kapan musuh itu mulai menyerang, kapan musuh itu mundur. Kita itu bisa mengawasinya dan kita sudah siap, gitu. Ketika dia itu menyiapkan tank, ya, terus kemudian kita juga menyiapkan tank. Ketika musuhnya menyiapkan rudal, kita juga menyiapkan rudal. Ketika musuhnya menyiapkan drone, kita juga menyiapkan drone. Ketika musuhnya menyiapkan senapan, kita juga menyiapkan senapan. Jadi kita itu lebih siap. Berbeda dengan musuh yang berada di dekat kita nggak fokus, ya, kita nggak waspada. Ujung-ujung ketika kita fokus untuk melawan musuh yang jauh, tiba-tiba dia itu menusuk dari belakang. Kayak sinten, kayak sempurni ya, yang kalian sempurni kayak gitu. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biarpun ya musuh ini dekat ataupun musuh ini jauh, sama-sama bahayanya, ya sama-sama bahayanya karena dia itu adalah musuh. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah ada musuh dari kalangan keluarga kita yang dekat itu ada atau tidak? Ada. Buktinya sih guys. Ya, buktinya adalah Rasulullah. Coba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendakwakan Islam, kita ada musuh dari keluarganya apa bukan? Ada sinten? Abu Lahab. Ya, ini musuhnya itu adalah paman Nabi yang sangat-sangat memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang memang secara garis besar, ya, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara garis besar itu kan dibagi menjadi 3. Ada paman Nabi, ya, yang tidak memusuhi Nabi, bahkan mendukung Nabi dan masuk ke dalam agama Islam. Sinten itu? Abbas, kemudian sama Abu bukan, sama sinten? Hamzah, ya, Hamzah sama Abbas. Ya. Kemudian yang kedua ada paman Nabi yang dia itu tidak memusuhi Nabi, membela Nabi tapi tidak masuk Islam. Sinten? Abu Thalib. Ya. Terus kemudian yang 3 itu ada paman Nabi sehingga bela Nabi bahkan memusuhi Nabi dan dia itu tidak masuk Islam. Sinten? Abu Lahab. Ya, biarpun itu paman Nabi, ya tidak ada jaminan dia itu bisa masuk ke dalam surga. Di api yang menyala-nyala sangat merah, namanya dikatakan sebagai Abu Lahab. Sehingga nomor 2, Lahab ini itu artinya merah karena apa? Karena pipinya Abu Lahab itu kelihatan merah-merahnya. Karena apa? Karena saking gantengnya. Abu Lahab ganteng, iya, Abu Lahab itu ganteng. Tapi di balik kegantengannya tidak ada jaminan bagi Abu Lahab untuk masuk ke dalam surga. Bagaimana kenapa? Yang pertama karena orang yang beriman itu mau berpikir, mau merenung, mau menerima nasihat, mau menerima masukan. Apalagi nasihat dan masukan tersebut itu berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebagian pasangan kalian itu sebagai musuh. Sebagian bukan keseluruhan. Ya, bukan apa? Bukan keseluruhan. Seorang ahli tafsir. Kalau bisa dikatakan bisa dikatakan itu siapa nih? Bahe ahli tafsir. Sinten tadi namanya? Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, atau biasanya disebut sebagai tafsir At-Tabari. Jadi Al-Imam At-Tabari itu menjelaskan bahwasanya dimaksud dengan musuh, ya, di sini dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-14 ini itu adalah orang yang menghalang-halangi dari jalan Allah. Napa? Orang yang menghalangi dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika panjenengan ingin menempuh jalan yang lurus, terus kemudian dibelokkan. Apakah hanya cukup seperti itu? Tidak. Dan yang melemahkan atau
menggembosi, ya, ketika panjenengan melakukan ibadah, ketika panjenengan semangat untuk ngaji terus kemudian digembosi, ketika panjenengan semangat untuk sholat kemudian digembosi. Nah, itulah yang dikatakan sebagai musuh di dalam ayat tersebut. Nah, sekarang apakah pasangan kita, ya, itu sebagai musuh sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat tersebut? Di panjenengan timbang